Kuat lah. Yang satunya lagi mau nyicil minion, kalau Karinya lagi sibuk pukulin hero. Benar. Dan kalau pas banget dilempar nih, spinning light wheel skill satunya kawan-kawan ya. Itu kalau kena pas lemparan pertama, Sakit. itu sakit banget. Belum lagi kan ada DPS juga. Dan kalau di level 4 menurut gua Cloud masih fine sih. Dia akan tetap bisa farming, Blazing Duet, cabut. Daripada Kari dengan speedy light wheel, deliver damage-nya bakal kalah untuk power spec di level 4-nya. Oke, dan dua pilihan sekarang. Kembali Chow dan Yujongnya pindah ternyata, bukan lapu-lapu. Tutor Yujong kah? Wah, Karena tadi ngelihat dari waduh ya dengan lapu-lapu, dia terbiasa sekali untuk lawan Yuzong. Wah. Oke. Dengan adanya Yuzong kali ini bersama Wah, Nalawapu. pindah Oke, ya. kita bakal lihat. Loh, Ini akan lihat. gue pernah ada lagi kejadian kayak gini. Iya. Dan yang- Yuzong lawan Lapu. Lapu menang. Abis Dibalik. itu dibalik, yang menang Yuzong. Iya, gue juga. Gue baru main ngomong. Gue tergeliat kayak gitu lagi. Tapi ya nggak tahu ya untuk di game kali ini mungkin udah beda lagi konsepnya. ya tapi Kari harusnya nggak aman ya. Karena Kari pasti akan dikejar habis-habisan. Ada Yujong. Ya itu satu. Cloud ini tipikal yang susah dikejar Yuzong itu pasti. Karena Yuzong kan ya dia pakai naga, Cloud tinggal taruh BMI di belakang, dia lari ke arah yang lain, Yuzongnya udah galau tuh. Dia mau ngejar apa tungguin BMI-nya. Tetap tanpa Leo. Oke, berarti satu band yang beda nih nanti untuk CFU dan No Fred ini dia. Itu dia. Wow. Hayabusa kena kah? Hayabusa. Bisa jadi kena. Atau Lancelot. Lancelot lebih wise gak sih Om? Lancelot ya. Itu kan Lancelot band better. Karena kan Hayabusanya kali ini masih bisa dipegangin sama box si. Yap. Hihihihi. Sebenarnya agak Si. kalau ngomongin dipegangin Chow, kayaknya semua jungle bisa deh kena kick Chow gitu kan. Tapi kemarin gue ngereng ada sesuatu yang mind blowing. Apaan? Apa tuh? Musuh gue Lancelot. Temen gue Kufra. Gak bisa pegangin Lancelot. Itu skill issue namanya. Skill issue. Susah juga kalau kayak gitu ya. Masa Lancelotnya gak pernah kejedot. Itu skill issue udah susah kalau kita bahas kayak gitu. Tapi last bandnya Joy. Joy. Hero ini kah? Hero diem kan nanti untuk mid-nya si CFU. Mungkin karena hero farming juga om. Farmingnya Joy cepet banget tau. Rotasinya cepet banget dan ya ngomongin ke arah Joy juga instant kill juga ke Cloud. Beda sama kayak Lancelot gitu loh sama Hayabusa. Dan menurut gue yang bisa ngimbangin Nolan sih. Langsung meleduk di tempat. Nolan ya. Ngimbangin farming ya. Maksudnya farming Joy sama Nolan nih kayak lumayan bisa kejar-kejaran. Lancelot gak sih? Saatnya nih Zaura nunjukin unjuk gigi. Waduh, itu dia. Lancelot yang sering dibawakan apalagi di babak wildcard yang menyala bangku ya. Nyala abang dah. Buat Lancelot dari Saura. Tapi kalau si CFU masih tetap mau bermain tank, Akai tetap bisa jadi opsi. Akai or Gwyn. Akai or Gwyn. Iya, Akai or Gwyn. Ini dangerous grass loh, ingat loh. Bisa. Trapping bisa maksimal jadinya ya. Dan mereka masih belum punya mid lane. Parsia ternyata. Di depan lampu-lampu Gwyn. dan Lancelot Guinevere kan yang masuk. Guinevere-nya ini gak sih? Jungle. Jungle tank ya. Tergantung sih. Banyak yang bikin satu item damage. Entah itu misalkan concentrate. Concentrate oke. Entah itu misalkan ada yang Starlium juga. Tapi rata-rata defense-nya tuh ke brute force. Ya gue gitu lebih loh. suka concentrate sih. Ya biar dia sustain kan. Dia bisa Sustain adu damage juga. dan lumayan. Concentrate tuh kayak War X tapi versi Magic. Kurang lebihnya ya. Oke. Dan one last pick kalau kita melihat dari arah mid laner-nya yang sudah dibuka. Varsya di seberang. Kalau ngomongin Kara dibalas dengan Zetian kayaknya nggak wise banget menurut Wah. gua. Dan ini Karena ada mancing banget. Guinevere. Ya ini mancing banget kayak harus purify. Ya. Lilia boleh kalau mereka mau. Ada Chow, ada Gwyn. Ya, Lilia boleh kalau mereka mau. Kadita. Burst damage lagi yang dicari. Lebih ke arah trapping ya dia mainnya. Dan lihat ini kesempatan terakhir untuk tim Zone bisa melaju ke babak selanjutnya. Yap. Dia harus Akankah lewatin ini dulu. mereka harus menyamakan kedudukan terlebih dahulu dan mungkin nanti di game ketiga membalikan keadaan. Tapi yang pasti CFU satu langkah lagi mereka akan memulangkan tim Zone. Oke, CFU Gaming satu langkah untuk melaju ke babak selanjutnya. Atau tim Zone yang harus gugur di hari ini. Mari kita menyaksikan pertarungan tiada henti, decider match. The M7 menuju ke babak knockout set. So M7 Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, pembuktian ya. Dengan draft yang tidak berbeda jauh dan saling mentutor
Xpilen yang bertukar kali ini. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Bukan tukang bubur yang tertukar, ini EXP Lane yang tertukar ya. Bukan. Sejak Waduh. kapan tukang bubur ketukar? Oh salah ya? Berat. Salah judul ya gue, sorry ya guys. Tapi Berarti template movie masih sama nih. Oke, berarti, tapi apa? kamera harus di EXP dong sekarang. Ini nanti akan kesorot Om, tenang Tuh. aja. Dibilang gue Oke. sering gue liatnya kayak gini nih. Tukeran hero, tapi yang menang tetap sama nicknya. Wah, di tengah juga mereka langsung poke damage. Nah ini yang gue bilang nih, Cho, itu bukan tentang Duel Dragon doang. Lihat kan? Kayaknya yang didorong kan. Iya. Jadi kita bisa bilang itu sering terjadi di kota-kota besar. Waduh, dijemput lagi Bankai. Tapi ternyata Bankai gak ada flicker. No way. First blood di Soul Blade Bankai yakin. Menjadi problematika dan bahkan kombinasi dari seorang detektif membuat seorang harus bergerak belakang dengan ada retribution-nya. Mau tidak uam kali ini para pasukan dari tim Zone yang harus mengendorkan sedikit gameplay mereka. Mau tidak mau ya. Revitalize dibuka. Tapi gue rasa masih fine sih. Revitalize cooldownnya juga lumayan cepet lah ya. Nggak lama-lama banget. Ditambah dengan pressure yang berani dari tim Zone sebetulnya. Mereka sedikit melawan takdir. Dimana memang biasanya defensif dulu di awal. Oh ditabrak lagi. Oh ditabrak lagi kah manis? Tapi kalau ngomong Petrify? ditabrak dan lihat dua Petrify double bakal coba digocek dan hoping ada jalan untuk pulang. Terus? Ke arah yang salah tapi ternyata menangkap karena Saura mendapatkan point kill 2 bertukar 1. Lim, is it worth it? Enggak. Menurut gue jungle di awal 5 menit awal sebisa mungkin jangan tumbang. 2 menit awal deh. Karena pattern dia akan lumayan patah. Lihat sekarang dia belum orange. Levelnya oke. Ntar akan tetap dapat level 4. Dia bisa ngambil creep yang ada di bawah. Tapi bayangkan detektif dia nggak akan tinggal diem. Dia akan coba untuk invade jungle yang harusnya bisa dipunish. Oke, detektif mundur ke arah belakang mencoba dipaksa dan untungnya dapetin satu point kill Naga? pertukaran cukup baik. Waduh, membuat Pride kali ini harus ter-take down. Tapi kayaknya Waduh lebih memilih untuk fokus menuju ke arah turtle utama dibandingkan dia harus paksa Zaura supaya tidak mendapatkan orange-nya. Ya, karena nggak ada juga jungle dari CFU-nya kan. Jadi buat apa mereka paksa lagi di top lane, Bankai dibonyok. Wah, Petrify. hilang. Instant kill. Wow. Instant kill di arah top lane dipaksa oleh para pasukan dari tim CFU Gaming Bankai. Mereka melihat kekosongan dari tim Zone ternyata ada di EXP lane-nya. Wah ini mirip ketika di wildcard. Ketika tim Zone berhadapan dengan Guangzhou. Dia makan terus XP-nya. Ini gameplay yang akhirnya dicoba dan itu works. Yes, Blazing Duet bakal coba untuk melawan Zaura. Karena dia tahu Zaura belum terlalu kuat. Tapi sayangnya, Opi? para pasukan dari tim Zone ini nggak bisa melakukan pukul balik terhadap Cloud tersebut di early. Karinya jauh. Dan Venom Strike, The Way of Dragon akan muncul kali ini. Kei masih sabar dan dia tahu Boxy belum ada trigger Purify. Jadi percuma juga untuk The Way of Dragon dikeluarkan oleh dirinya. Tapi tadi bisa di solo kill sebenarnya sama Boxy. Damage-nya cukup dan Wave Dragon defensif. Oh, malah dia yang harus kehilangan nyawa. Solo kill harusnya cukup, tapi nampaknya Lim, trigger yang ragu-ragu membuat para pasukan dari tim Zone selamat. Bahkan 2 orang kali ini di depan sana harus merelakan Scavenger Gold-nya. Itu dia tadi. Ini bakal makin susah lagi dari Zaura. Karena memang tadi yang gue bilang kan, sebisa mungkin jungle jangan tumbang di awal. Karena patternnya patah, stuck dari retribution-nya, itu jadi terhambat. Semakin banyak kan semakin enak juga, tapi buset, langsung lompat. Oh, gila. Ini agresif dari CFU kayaknya mulai ngelihat agak cukup bermain Patrick. dengan bahaya. Dan bahkan ngomongin ke arah Petrify nggak cuma Kenny yang punya Om. Iya, tapi itu langsung instant The burst ya. Well Dragon tanpa following up damage, tapi akan ada solo kill dari seorang Boxy. Di depan sana Nggak bisa. mencoba untuk bertahan. Flicker Dia more muncul defensif. lagi. Bakal coba untuk masuk ke dalam lagi, tapi nampaknya Boxy gagal untuk mendapatkan point kill dari seorang Zaura. Memilih untuk kabur ke arah belakang. Boxy one last hit, masih ada Sanpo terakhir. Membuat dia selamat dan Boxy still survive in the mid lane. Masih selamat tadi gocekan terakhir. Ditempel oleh Bright, gak masalah. Dan damage yang kurang dari membuat akhirnya tim Zone lagi-lagi rugi. Iya, dan bahkan di bagian atas tadi Waduh ya masih sempat untuk mengusir juga agar Bankai pulang. Jadi ya masih untung untuk CFU Gaming dan bahkan detektif. Ini kelihatan masih bebas banget ya. Bukan EXP yang tertukar, EXP yang tertutor. Tertutor ya. Tertutor. Bisa. War X sudah jadi untuk Zaura. Seenggaknya 1 item awal udah ada nih. Tapi jangan lupa Lancelot baru War X ini gak bakal efektif sampai yang kuat banget gitu loh untuk bikin gameplaynya jadi berbeda. Gak bakal beda jauh lah bisa dibilang. Oke, mau maksa defense kah? Oh, dia mau disuruh plating untuk Cloud-nya. Dan ngomongin ke arah tim Zone yang udah mendapatkan sebuah keuntungan, apalagi udah dari River menuju ke arah top lane yang menjadi sebuah keuntungan dari Cloud bisa melakukan regroup menuju ke arah turtle yang utama. Karena turtle yang pertama sudah didapatkan.
utama dari tim Zone kali ini sebenarnya selain kontes dengan sosok dari Lancelot ya, punya power untuk kontes. Mereka dapetin point kill ini bisa emas sih menurut gue di sini. Iya, harusnya ya. Miss. Gak dapet dia, skill 1 punchernya. Tapi nggak bakal sampai dia langsung ditabrak gitu loh. Iya, tapi itu berbahaya, Lim. Memang. Kalau dia paksa tabrak nanti out position dan turtle-nya. Oke, fokus ke arah belakang sana. Lihat Patrick Quinn berhasil mendapatkan satu momen Wah. kill dari seorang Kenny. Tidak ada first damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Zone. Dan bahkan Brave Factors dari Bankai tidak berasa sama sekali membuat Pride harus tertinggal di depan sana. Zaura, satu-satunya jalan untuk dive in melakukan steal terhadap turtle. Dilepaskan, dibiarkan, dibikin free seperti itu. Iya. Tapi kayak keputusannya agak terlambat sih untuk mereka ngasih ngelepas dari turtle-nya. Oke. Sementara buset detektif. Masih ada retry. Oh, gagal. Oh, the way out dragonnya miss. Tapi kali ini membuat para pasukan dari tim Zone berhasil mendapatkan satu point kill. Pertukaran yang tetap tidak adil antara Robert dan juga Colt dan membuat para pasukan dari tim CFU Gaming 2400 gold dan OP benar-benar membalikan kembali keadaan. What the outplay dari seorang OP. Komunikasi dari CFU Gaming ini benar-benar luar biasa. Bait yang disambut dengan adanya detektif Patrick Quinn itu benar-benar membuat tim Zone kehilangan arah. Dan Kenny harus lebih berani untuk trapping gua rasa. Karena tadi dia coba untuk engage sesuatu yang itu masih chance-nya kecil gitu loh untuk didapatkan. Jadi dia ngebuka terus badannya. Iya, makanya dia udah boleh sih untuk ngejaga rumput terlebih dahulu, minta rednya bukain dulu sampai dia dapetin posisi. Karena menurutku sekarang masih bisa nih untuk coba makan ke depan. Seenggaknya belum ada item defense yang pasti gitu kan dari depan-depannya. Kalau kurang ya bawalah karinya. Atau bawalah Lancelot-nya. Pokoknya sebisa mungkin tuh maksimalin dari tadi Rockwave-nya masih belum keluar loh. Ya keluar tapi ya uts gitu cukup. Dan bahkan dia duluan yang di-commit. Dia yang dia yang trapping tapi dia yang kena trap dari tim CFU. Wah ini rata-rata beda satu item nih. XP-nya beda satu item loh. Oh my god, detektif dapetin satu momentum. Tapi mencoba untuk menetralisir. Barca mundur ke arah belakang, detektif bakal coba dikejar. Rafael akhirnya berhasil menenggelamkan permasukan dari CFU. Tapi Boxing sudah blast sudah from Sing. Merubah skalanya. Berhasil mendapatkan 3 pemain dan menuju ke arah pemain yang keempat. Membuat para pasukan dari tim Zone kali ini yang tadinya mendapatkan keuntungan malah berbanding terbalik. Malah mereka yang berhasil dihantam 3 pemainnya, hilang di tempat. Ya tanpa Lancelot tadi kan cukup bahaya untuk mereka. Tapi dipaksa clear, Zaura, Zaura. rilis Zaura. Ini berbahaya banget Zaura. Karena Sangat. masih ada Venom Streak. Masih ada momentum dari OP dan masih ada Boxy. Oke kita ngomongin bukan The Way of Dragon tapi Jet Kundonya juga mengerikan Lim. Sakit bahkan. Wow. Buang satu ultimate, source skill, rough wave. 2 sama Brave Fighters. Di saat netral objektif. Yap. Purple buff sekarang masih terancam. Dan lihat bagaimana CFU Gaming, mereka hanya akan mendapatkan turtle dulu ya. Main santai, Singnya. Oke, mencoba dibalikin kembali keadaan. Dia pengen survive. Dia ingin bertahan sendiri dari Singnya. Karena kita tahu dengan rotasi yang dilakukan menuju ke arah turtle yang pertama. Dan Bright kali ini gak bisa bertahan. Damage-nya terlalu sakit dari Sing. Dibalikin kembali keadaannya. Ngomongin ke arah Bankai di bottom lane. The Way of Dragon memang sudah tidak ada. Tapi jangan lupakan perbandingan level. Atributnya berbeda antara level 12 dan level 9. Kadang suka lupa orang di bagian itu, Lim. Ya beda level sama dengan beda damage, beda defense. Petrify. Oke, Petrify, target ke arah belakang. OP still survive kali ini. Masih coba untuk bertahan one by one situation di arah top lane. Dan Kay berhasil mendapatkan kemenangan 1 versus 1. One by one situation di arah top lane. Tapi sayangnya, itu juga tetap harus tumbang. Harusnya mereka bisa dapetin 2, tapi sayang sekali OP tidak terkena full damage dari Kenny yang damage-nya masih nanggung, Lim. Ya, mau nggak mau. Tadi dia juga langsung pakai Petrify-nya kan untuk gerak ke Rockwave-nya. Endless Battle sengaja udah jadi untuk Zaura. Damage-nya udah lumayan sakit nih. Hati-hati, miskalkulasi sedikit itu bisa tumbang loh. Tonrosnya sepedih itu. Ya, Tonrosnya seperti itu ditambah level yang sama. Jadi kalkulatnya pasti dari Zaura ini bisa lebih matang. Tapi dibanding itu semua udah ada Buset, Swift 9 menit. Trinity di menit yang ke-9. 9 kecil kalau gue bisa bilang. Ini agak cukup lebih cepat bisa kita bilang. Yap. Justice Small Dude juga tadi diselesaikan oleh Wadu ya. Oh target utamanya menuju ke arah Kay. Ingat Kay udah masuk terlalu dalam. Dua teamfight yang berbeda. The Plasm dan membuat seorang Bankai dan juga banget Zaura tertinggal. Kay. Dua teamfight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Zone mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan tujuan mereka, bahkan ujung tombak mereka harus tenggelam di depan sana. Lagi-lagi targeting ke arah Kenny. Ini menjadi salah satu hal yang positif untuk CFU Gaming. Harus lebih jarang show mungkin dari Kenny. Karena ketika dia muncul, mata detektif itu langsung menuju ke arah Kadita. Terlalu sakit.
apa yang diberikan oleh Sing dengan Cloud-nya. Dan bisa kita lihat di mana tim Zone mereka benar-benar kesulitan untuk mikirin target utama siapa. Kita nggak ngomongin dari point kill aja ya. Team fight-nya, mereka mau siapa aja mereka bingung. Jelas. Mereka nggak tahu siapa yang harus mereka komit. Ya gue lumayan setuju juga dengan itu. Apalagi ya damage-nya seakan kurang sekarang. Levelnya udah mulai beda, goldnya juga. Oh Zaura. Oh dua team fight yang berbeda. Dua of Dragon yang kali ini gagal untuk mendapatkan siapapun, ditambah lagi dengan adanya Zaura. Di zoning out sama Wadu. Tapi bukan hanya itu aja, Sing udah mulai datang menuju ke arah top lane. Fokus utama mereka ditambah dengan ada Blazing Duet tangannya Kay di depan sana. Head to head kali ini bakal di following up dengan sosok seorang Kay! Wadu. Kay tapi masih selamat berhasil mendapatkan shutdown. Membalikan kembali kanan dimiliki dari tim CFU Gaming. Mereka mencoba untuk mundur mendadak, sedangkan Lord yang harusnya di tangan dari CFU berbanding terbalik. Tim Zone memiliki 5 member yang masih standby on position. Dia purify di waktu yang sangat tepat tadi. Kay membalikan segalanya. Belum lagi source-nya terbuang banyak sekali tadi untuk makan bagian depan. Untuk ke-damage Bright, untuk ke-damage Bankai. Lord sekarang terbuka, tapi bukan waktu yang tepat untuk Team Zone. Setup dulu Lord. Untungnya yang tumbang bukan Sing. Untungnya yang tumbang cuma Wadu. Jadi tidak terlalu berimpactful terhadap CFU Gaming. Glorious. Untuk ngomong Glorious Pathway menuju ke arah belakang, target dari seorang Zaura. Akankah The Power of Aduh, Retribution akan adu Retribution! dan bahkan ini dia Detective! Berhasil mendapatkan Retribution dan bahkan mereka kehilangan Bankai dan juga Zaura. No way! Ini bencana! Tim Zone hampir saja tadi secerca celah yang bisa mereka buka. Tapi ternyata sekarang kembali tertutup. Apakah mereka masih bisa defense? Mereka gak punya high ground defense yang cukup kuat harusnya. Wah, mereka satu kaki sudah di jurang, Lim. Dan sekarang mereka udah mulai terperosot makin lebih turun ke jurang, Om Awa. Iya, dan juga ini kayak item-item dari pemain-pemain CFU Gaming juga selesai. Yang kita tahu kayak dengan bermodalkan satu Fury Hammer, damage dari Boxy juga sudah mulai sangat berasa. Wah, kalau ngomongin ke arah Boxy, ini ngeganggunya sekarang udah bukan soal di The Way of Dragon-nya doang Buset. sih. Distraction ini juga mengganggu banget, Om. Seakan-akan Zaura juga nggak bisa masuk ke dalam. Kita lihat menuju ke arah zoning power, Black Dragon transform. Hantaman benda tumpul tapi fokus utama mereka menuju ke arah Fast Turret yang pertama. Petrify. Berhasil mendapatkan Zaura. Hilang dan Blazing Duet from Oh, Sing. selesai. Selesai menenggelamkan dua pemain. Tim Zone masih ada Super Wave di arah bottom lane. Dan mereka masih stick group dengan 5 pemain mereka yang siap menuju ke arah mid Fast Turret. Ya hati-hati ya. Karena ngeliat dari Kenny yang gak punya Ralph Wave, dia gak bisa clear wave dengan cepat. Dan minion akan dikawal. Ya, mereka fokus ke arah base turret terlebih dahulu. Bankai dari bottom lane bakal coba untuk menyelamatkan dirinya dan Reflectors dibuka untuk defensif. Ini gak baik Oke. banget tapi Nyaris. melihat Sing dan juga seorang Kay head to head. Kayaknya udah mulai harus diperhatikan Kay. Kita tahu memang Cloud kalah head to head dengan adanya Kay, apalagi dengan ada Wind of Nature. Tapi bukan soal head to headnya, tapi positioningnya, Ya, offside-nya. Apalagi ketika dia mengejar ke arah seorang Cloud. lumayan menantang dari tadi ya. Iya, berani Tapi sekali. secara keseluruhan masih bisa defense. Tim Zone mereka masih punya asa. Sebenarnya karena high ground yang minim juga. Yap, mungkin dari sini kita bisa lihat dengan kehadiran dari Black Dragon Form, lihat Kenny akhirnya agak ragu juga untuk bisa mengisi bagian depan tadi, untuk bisa langsung menabrak. Karena yang difokuskan entah itu antara Zaura yang langsung terpick off atau mungkin Kay kalau memang kelihatan. Detektif? Detektif, target utama dengan Winter Crown dikeluarkan mundur ke arah belakang kan, tapi Shutdown kehilangan momentum. Mencoba untuk membalikkan kembali dan Rough Wave-nya gagal hanya untuk menunggu sedikit. Oh, dijepit. Tidak terlalu sakit dan Oke, Kay gak ada jalan lagi untuk pulang. Karena Kay adalah target utama mereka. Purify telah dikeluarkan, Wind of Nature segala macam hal untuk Kay. Membuat dia tenggelam dan tidak ada lagi jawaban. Sedangkan Sing masih terlalu kuat untuk di depan sana menutup semua jalan para pasukan dari Team Zone. Bright dikuliti satu persatu. Tidak ada jalan untuk pulang. Bright dan double kill pertukaran detektif dan Obi cukup worth it dengan 3 pemain yang hilang. 3 melawan 2 dan mereka sepertinya akan mencoba untuk melakukan endgame. 2 melawan dunia. Kali ini para pasukan dari Team Zone. Base-nya udah mulai terkikis. Fokus ke Rabes dan Paikat. Rough Wave setidaknya menghentikan sedikit invasi diberikan dan Sing shutdown. Uncalculate damage yang diberikan oleh seorang Bankai. Membuat Sing harus tenggelam di saat Lord sedang muncul. Dragon. Dragon. Di following dengan adanya satu buat Dragon Tail. Membuat sosok dari Kenny kali ini harus kesabet buntut yang tajam. Tapi masih bisa bertahan Tim Zone. Mereka masih belum selesai di sini. Wave muncul dan kembalinya Zaura menjadi sinyal untuk CFU kembali mundur. Dia lagi-lagi Sing ya yang harus kehilangan pegangan tadi. Ada chance untuk bisa mundur juga. Tapi terpick off dan kita akan melihat atau menunggu
untuk Lord dan Gold yang tadi selisih 9.000-an, tinggal 5.500-an nih Lim. Wah, hati-hati lo, itu Bright kena poke damage-nya sakit banget. Dan wah, nggak ada deteksi dari Waduh. Mereka paksa dari Lordnya. Oke, fokus sekarang K lagi yang tidak memiliki Purify Gaming. Bahkan Wind of Nature juga harusnya belum dimiliki oleh K. Oh, Dragon-nya Mr. Lord yang berhasil dapatkan Saura. Fokus ke arah belakang, K menjadi target utama dan hilang begitu saja. K ter-take down. Hilang Purify, gak bisa menyelamatkan dia dari Dragon Tail. 12 Dragon berhasil mendapatkan 1 point kill. Bankai, 3 member akan bisa menjadi sebuah member yang hilang. Kalau Kenny kelihatan, itu buntutnya, anginnya kena. Udah ada gitu ya. Iya, tahu nggak kalau kena sentil tuh anginnya berasa dan itu dia. Winter. Dan kalau kita lihat Lordnya bisa dibiarkan atau Lordnya mau dihantam itu suka-suka para pemain dari CFU Gaming karena mereka sudah menang dari member. Tapi Saura membalikkan kembali keadaan. Keuntungan yang dimiliki dari tim CFU Gaming kali ini mereka harus sadar kalau ini the power of Lancelot dari Saura. Yap, ini salah satu power pick dan gak ada brute force. Zaura full damage. 4 item yang udah jadi dari Zaura itu 4 bucket damage. Jadi makanya Phantom Execution, punchernya itu sakit-sakit banget. Apalagi dan kita lihat, kebetok, untung aja. Bayangin kalau itu lewat Lim, itu 1 hit Lim. Jelas itu karena sendirian juga dari OP-nya. Karena kalau 1 hit lihat 2 true damage itu muncul, hilang langsung OP. Punchernya stack 4 juga tadi, udah pasti langsung setengah darah mungkin Tonros pasti hilang. Tapi ya masih bisa kabur untungnya. Sekarang game gue bisa bilang setara karena dari K-nya pun ini nggak bisa untuk di engage secepat itu loh. Dia udah ada Wind of Nature, sementara dari Bright-nya mungkin nggak secepat itu juga untuk dimakan. Oke, masuk terlalu dalam boxy, fokus ke arah belakang, detektif Flicker dari seorang Bankai. Damage dari Six terlalu sakitnya, Blazing Duet! Membuat Saura hilang tenggelam. Mereka memang mendapatkan detektif, tapi lihat di belakang sana K terlalu bebas dengan adanya Wind of Nature. Walking damaging membuat seorang Bright kali ini dikuliti satu persatu. Wave minion masih dimenangkan oleh para pasukan tim CFU Gaming. Jangan lupakan hal tersebut. Boxy menutup jalan, Bankai untuk bisa pulang. Tapi jangan lupakan para pasukan dari tim CFU. Dia bisa menyerang dari jauh. Dia bisa memberikan Vader a strike yang bisa membuat instant kill siapapun itu. Pertukaran dari jungle. Di mana objektif juga masih sekitar 1 menit lagi untuk Lord selanjutnya. Masih berjalan, kali ini masih berlanjut. 1000 gold, 2000 gold ya udah nggak jadi pengaruh sebenarnya, udah masuk di menit 17 juga. Next akan ada Lord Evolve, Wind of Nature. Ini menjadi salah satu solusi juga. Dan Zaura nggak boleh terlalu buru-buru. Bisa kita lihat dari replaynya Om. Iya, bagaimana dikejar ya. Dan tadi sebenarnya Singnya hampir tumbang. Tapi ternyata berkat Emblem Fighter. Dan juga Blazing Duet yang dibuka yang membuat akhirnya Zaura yang tumbang ditukarkan dengan detektif. Jadi masih 1 untuk 1 juga. Dan akhirnya tarik ulur kembali harus kita tunggu dulu. Dan Evolve Lord yang seharusnya akan menjadi penentu juga untuk game kali ini. Ini game yang bisa dipegang dari CFU Gaming, tapi banyak mistakes yang dibuat dengan mereka. Iya, mereka nggak boleh sampai ada sandwich lagi nih di bagian bawah. Nggak boleh sampai dijepit lagi. Karena ini bakal susah nih. Sekarang menurut gua daripada dapetin Lord, point kill ini lebih mahal. Lebih worth it dan lebih gampang dapetinnya. Iya, masuk di menit 18 respawn time-nya udah lumayan lama. Mereka harus clear bawahnya dulu. Dan landing jauh menjadi salah satu keunggulan untuk CFU Gaming. Oke. Dan kalau melihat potensial para pasukan dari tim Zone kali ini, mereka punya position untuk disengage sih. Mereka nggak harus following up karena wave mereka sudah dibenerin di arah bottom lane-nya. Ini sebuah keuntungan. Dan lihat waduh, menarget ke arah Bright adalah sebuah jawaban kah? Tapi tidak ada Brave Fight saja. Rob Wave hampir saja menenggelamkan detektif. Mundur ke arah belakang, ada Blazing Duet Trumsing. Menutup ke arah jalannya seorang dan hilang instant kill. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Karena dipaksakan tidak baik. Oh no. 2 member tersisa dan tim Zone kembali lagi bangkit dari tidurnya. Ini dia, The Mongolian Downloader. Mereka bangkit di game yang kedua. Seperti biasa, Best of 3 series ini bakal menjadi lahan yang sangat baik. Untungnya Bankai masih bisa kabur. Oke, bakal coba dipaksa. Bankai masih punya immortality, kayaknya nggak worth it kalau bakal dibalikin. Dibalikin oleh seorang Bankai. Dan itu dia, Witcher Crown menyelamatkan diri, tidak ada flicker kembali dan hilang Opino High Ground Defender. Tamatlah sudah harusnya permain dari CFU untuk di game yang kedua ini. 8 detik lagi untuk Sing. Respawn time apakah mereka cukup? Karena respawn time dari minion pun masih sekitar 10 detik lagi. Iya, harusnya sih nggak mampu ya mereka melakukan defensive. Lihat apa yang dilakukan oleh Kari. Dan juga wave yang akan mendorong dan high ground yang paling pentingnya ini nggak ada. Oke. Sekarang mereka akan rapihin minionnya terlebih dahulu. Nggak terburu-buru tim Zone. Mereka bermain dengan cukup tenang. Immortal untuk Bankai.
Ini juga bakal jadi satu poin yang sangat-sangat penting. Hyper agresif lagi-lagi menunjukkan sebuah masalah untuk dirinya sendiri. Hyper agresif dan oke. Sabar, tenangkan sedikit. Kita juga Kita sama juga ya. kaget. Kita juga kaget. Tenang. Tapi hyper agresif ternyata memberikan masalah untuk mereka sendiri loh. Ya. Mereka yang tenggelam dalam permainan mereka. Memaksakan dengan keadaan yang sudah dimenangkan jauh. Bermain dari front to back harusnya bisa dimiliki sama CFU. Lihat mereka maksa masuk ke dalam. Mereka mau coba selesaikan KKK padahal bonyokin Bright, bonyokin Bankai itu nggak ada salahnya. Yap. Sebuah menurutku mistakes mereka banyak ya. Tapi yang kita highlight banget tadi adalah waktu Blazing Duet dan nabrak di mid. Itu tanpa pengawalan loh, bener-bener Cloud-nya bukan jadi marksman. Itu jadi fighter, dia ada di paling depan dan dia terpick off paling awal juga. Iya jadi gini loh, kalau kita tahu memang Blazing Duet itu mainnya ke arah backline. Tapi nggak ada masalah kok, main Cloud itu bermain dengan poking itu nggak ada masalah. Hingga Blazing Duet itu menjadi dessert aja, makanan penutup. Bukan main course-nya. Gue rasa udah boleh sekarang front to back deh. Ya apalagi Cloud late game, kita makan depan juga bisa. Itu dia. Gak Cuman- usah terlalu terburu-buru untuk melompat langsung kan ke belakang misalnya atau oh ini kayaknya harus tumbang. Ya. In the end of the day, Karik menang atas head to head dengan Cloud. Yang satu bisa pakai Wind of Nature, yang satu nggak bisa. Nggak bisa ditutup gitu loh damage-nya. Cuman tadi kalau ngomongin front to back ya, nggak boleh buru-buru ketika lagi kejar-kejar juga sih. Tadi ada loh kejadian yang dia lagi ngejar-ngejar kena ke Dita, kena damage dari lapu-lapu, kecil-kecil Cloud itu tipis. Iya. Tipis banget Cloud itu, makanya dia kena dilempar kampak aja sama lapu-lapu tuh hilang 1/4 ya. Padahal di menit segini ini paling enak ngepoking Bankai. Iya, jadi ya benar-benar Paling dia enak main belakang. Iya, ngepok BMI belakang dan kita lihat di sini hero mana yang akan mendapatkan kemenangan pertama. Oke. Kita lihat Badang masih kosong. Bukan Yums menang ya pakai Badang? Kayaknya. Enggak. Enggak kalah juga ya? Yang kalah tuh pakai badang tuh. Wah, tapi gue ngeliat ya, Seingat gue menang. Lupa deh. Seingat gue tapi oke. Ini harusnya datanya udah ada dari belakang ya. Bener-bener. Dari produser, jadi harusnya dia punya data yang udah valid. Guinevere 04, oke, dan Badang 03. oke, Harusnya si Guinevere, harusnya tadi. Tapi sekarang Ketutup. tergantung kan. udah beda. Tergantung. Udah beda, chance-nya udah beda, udah hilang. Cuman satu tanda tanya, Zaura ini nggak ada defensive item yang mungkin disiapin buat ganti kali ya. Setelah Queen Swing-nya keprok, abis itu dia langsung ganti Immortal maybe. Tapi dari tadi gue ngeliat kejadiannya Zaura maju ke depan tumbang udah. Selesai gitu loh, kayak nggak, kalau memang misalkan memang dia untuk gantinya mungkin nggak setting atau apa atau belum terbiasa, kayaknya langkah lebih baik ganti dari sekarang deh. Immortal aja ya. Iya langsung Immortal Karena aja ini kayak sudah- bakal opsi yang bagus Sudah late game juga. banget bahkan sekarang. Respawn time udah pasti 50 ke atas nih. Satu tuker, lanjut sepertinya. Oke. Udah mulai lanjut kali 5 ini lawan 5. OP sudah mulai datang lagi ke lane of down sebagai high ground yang Wah, mereka Lordnya? miliki. Lordnya dibiarkan? Lord evolve? Oh, oke. Mau bazir nggak sih? Mereka dapetin satu best turret di bagian atas dan mereka masih mau coba sepertinya. Kayaknya mereka kalau mau coba tunggu wave ini pastikan ada 2 wave yang masuk dulu. Karena lihat fokus ke arah belakang, teamfight yang berbeda. Sing udah mulai sadar. Vader Restrict fokus ke arah seorang K. Dan OP Flicker for defensive dikeluarkan. Love for nothing dengan Winter Crown dimiliki tapi detektif. Jangan lupakan damage yang diberikan dari seorang Saura. Bankai udah bisa dipoking sedikit demi sedikit bakal menjadi damage tambahan. Tapi lihat Blazing Duet. Hanya untuk melakukan distraction di belakang sana. Mereka tidak memiliki detektif. Base terbuka sangat besar dan Saura bermain dengan sangat indah. Dengan pancar yang dia miliki. Minion masuk. Minion udah mulai masuk. Clear wave bakal coba dilakukan. Dengan ada Vader Restrict. Oke, Damager utama mereka hilang. Terkena Vader Restrict. Serangan udara dari OP. Lihat. Semuanya langsung mundur mendadak, single Damager yang mereka miliki hilang di telan bumi. terlalu buru-buru kali ini tim Zone. Akhirnya kembali untuk mundur tapi setidaknya 3 best turret sudah mereka dapatkan. Next slot ada di atas, bawahnya sudah setara. Sekarang akan jadi sama nih tim fightnya, sama-sama kuat. Ya, reset ya berarti ya. Ibarat mereka kan baru mulai sekarang juga. Tapi dengan keunggulan yang sudah dipegang oleh tim Zone. Mereka bertahan sedemikian lama dengan defense item yang belum jadi. Mereka sanggup untuk kembalikin. Apalagi sekarang dengan defense item yang sama. Dan juga mereka punya power attack yang sama juga. Bright dimakan, Dwarf Dragon. Oke, di poking dan Bright gak ada yang bisa mengcover di depan sana, dilepaskan. Immortality. Oh my god, jauh. bahaya. Gak ada Bright dan langsung ada Blazing Duet. Mereka sudah terlihat Saura bersama dengan Kenny.
Ingat, zoning out yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Zone kali ini. Kalau tanpa Kenny. adanya perhatian berbahaya, Win to Crown menyelamatkan dari Rough Wave. Mundur ke arah belakang dari seorang OP. Berhasil nyelamatin dirinya mereka. Tapi lihat di belakang sana, Kay sudah datang sebagai penghantam utama, pendobrak tim Zone. Oh Lordnya, mereka akan komit dan Lord free Oh, untuk CFU Gaming. Gak ada pertukaran yang bisa mereka dapatkan, bankainya di bawah dan atasnya di setup. Tim Zone, mereka melepas apa yang sudah mereka pegang. Mereka lepas semua keuntungan yang sudah mereka keruk, mereka pegang, mereka lempar begitu aja. Dan yang kedua, mereka gak punya high ground defense. Iya, tapi itu pun ibarat karena Brightnya yang harus tumbang tadi kan di awal-awal. Ya. Sehingga ketika Bright tumbang dia bisa di punish Oh, tadi. itu definisi ditontonin sampai meninggal Bright-nya. Nah itu dia. Definisi ditontonin Om. Karena bisa balik juga Oh, ketahuan! No way the way of Dragon dan Zaura! Immortality gak akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan tersisa 4 pemain saja yang mencoba untuk mempertahankan base dengan Lord Evolve seperti ini. Fokus ke arah base, ketika arah base ini akan menjadi sebuah penyelesaian untuk CFU Gaming. No the way of Dragon, CFU. tapi lihat mereka cuma punya damage dari Kay. Kay ini distraction saja yang bisa dilakukan, damage-nya terlalu sakit, fokus ke arah belakang, Bright. Bisa ditahan, tapi lihat akan ada detektif, damage-nya terlalu sakit, Pedro Resai pun ke arah belakang Kay. Revive-nya for nothing, tapi masih ada Bantai. revive dari Bisakah? Bantai. Masih bisa, tapi satu persatu harus ditelanjapkan. Dua double. Ini bencana. Fokus ke arah base CFU membuat Tim Zone harus pulang. Keringat, sakit hati, bootcamp, dan seluruh tenaga yang mereka berikan untuk menuju ke arah Swiss Dance dan knockout hanya menjadi mimpi untuk mereka. Selesai kali ini, tim Zone gugur dan keluar dari Swiss Stage. CFU Gaming telah bangkit setelah kekalahan 2 kali mereka di awal Swiss Stage. Mereka membuktikan semakin kesini semakin layak CFU untuk maju ke babak selanjutnya. Yap, dan akhirnya Guinevere mendapatkan match win ya. Setelah 0-4 secara status untuk di-pick. Tapi bukan berarti CFU lolos tanpa adanya kesalahan demi kesalahan juga. Kita melihat ada celah yang datang dari tim CFU. Bagaimana Sing ini sering kali membuat sebuah gerakan yang akhirnya membuat tim CFU sendiri harus nge-defense. Ya, Tim Zone melepaskan apa yang sudah mereka miliki. Sekarang air mata, pengorbanan, waktu yang mereka berikan untuk menuju mimpi mereka ke knockout stage. Hanya mimpi. Semua sia-sia, semua sirna. Yap. Dengan satu small mistake saja. Yap. Melepaskan Lord, membiarkan Bright harus tumbang di depan mata, ditontonin sampai selesai. Ya itu dia tadi. Dan bahkan yang terakhir momennya juga, Saura kelihatan sendirian dan Lim seperti yang kita bahas. Queen Swing Iya. tidak diganti dengan Immortal. Iya. Mungkin udah dead end juga sih tadi gua rasanya. Apalagi gua nggak tahu kenapa ban kayaknya di bawah, mereka coba set up di Lordnya. Bertiga ya tadi. Iya dan itu udah pasti lah mereka kalah jumlah. Di menit 20 ke atas jumlah tuh nomor 1 sih. Even itu kayak tadi, oke Bright roamer doang kok yang tumbang roamer. Iya 50 detik tanpa roamer. 4 lawan 5. Ya, Badan, badan juga benar. Siapapun yang hilang, mau mid lane, mau gold lane, mau jungle di menit 20 ke atas. Itu dead end banget sih. Tuh. Dan itulah pentingnya juga untuk memiliki antara Immortal, Winter atau mainin semuanya ya. Yap. Di late game yang menjadi aset. Tapi ini momen yang agak mendebarkan juga untuk CFU. Bagaimana mereka harus defense sampai dengan titik darah penghabisan. Dan sama juga overextend terlalu memaksakan tadi. Dan di final moment, Sing-nya tidak tersentuh. Menurutku di sini Sing menjadi kuncian utama untuk CFU bisa menang. Kalau sampai Sing-nya yang terpick off, kita akan melihat hasil yang sama. CFU akan kembali bisa dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Tim Zone. Tapi tadi Sing-nya dia survive, dia bahkan langsung fokus untuk hit the base saja. Daripada harus kejar semua pemain-pemain tersisa dari Tim Zone. Iya. Untung Lordnya masuk tadi ya. Dan Bankai tadi do the best sih untuk defense. Dia di tengah-tengah keramaian tadi. Satu lawan dunia dia. Tapi ya tetap gak cukup. bahkan bangkai yang tadinya harusnya menjadi sebuah kegagalan kecil, malah dia yang balikin keadaan loh. Ya. Dia bisa bikin Tim Zone punya nafas Om. Yap, itu dia untuk match kita yang sangat seru sekali. Di match pembukaan kita yang sekarang dan kita akan mendengarkan sepatah dua kata mungkin dari tim CFU.